Oke guys, kali ini aku mau bahas tentang HP kreditan. Ini penting banget buat teman-teman yang mau beli HP dengan kondisi second ya. Asal kalian tahu aja, sekarang itu banyak orang ketipu beli HP second setelah dipakai beberapa hari atau beberapa minggu, itu tiba-tiba HP-nya terkunci, ada notif tagihan masuk. Nah, kalau dulu mah iya, saya juga dulu sering COD HP, tapi dulu kan masih jarang HP kreditan. Tapi kalau sekarang kan kredit HP itu mudah banget kan, secara online itu udah bisa kredit HP, makanya banyak HP-HP kreditan dijual. Dan biar kalian itu nggak nyesel, kalian itu harus tahu ciri-ciri HP kreditan. Tapi sebelum ke ciri-cirinya, saya akan menjelaskan, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya, ada beberapa sistem kredit yang beda-beda yang dipakai oleh para toko-toko penjual HP tersebut. Nah, di sini ada tiga sistem kredit yang paling banyak dipakai para toko-toko itu. Yang pertama adalah sistem kredit yang paling sederhana ya, kredit melalui toko offline dengan jaminan seperti KTP. Lalu kita bisa bawa pulang HP itu dan membayar tagihannya langsung di toko itu. Tapi ini resikonya ya, kita itu sulit untuk mengecek apakah HP itu kreditan atau enggak. Sistem yang kedua yaitu adalah pembayaran leasing resmi atau multi finance. Ini banyak banget dipakai para toko-toko maupun offline ataupun online ya. Nah, jadi mereka itu bekerja sama dengan perusahaan leasing atau finance. Ini mirip-mirip kayak kredit motor. Jadi kita membayar melalui seperti Adira, Home Credit atau FIF seperti itu. Dan ini lebih aman biasanya. Biasanya HP itu udah ditanami aplikasi khusus untuk memantau HP itu atau mengingatkan penggunanya pembayaran tagihannya. Nah, kalau misal tagihannya itu sampai telat ya HP itu akan terkunci secara otomatis. Untuk sistem yang ketiga itu menggunakan aplikasi-aplikasi digital atau pinjaman digital. Ini juga udah banyak digunakan ya. Contohnya melalui aplikasi-aplikasi seperti Akulaku, Kredivo, Shopee Pay Later seperti itu. Udah banyak. Kita membayar tagihannya melalui aplikasi itu. Oke, sekarang kita ke ciri-cirinya sekaligus tips membeli HP second biar kalian gak nyesal. Di sini saya mengurutkan ke ciri-ciri yang paling sederhana ya, tapi juga penting. Yang pertama, harga jauh di bawah pasaran. Misal kalian itu ditawari sebuah HP tipe tertentu, kalian itu juga harus tahu berapa sih harga pasaran HP bekas itu. Nah, setelah dipakai beberapa bulan itu harus kalian tanyakan juga. Kalau harga yang ditawarkan itu jauh di bawah pasaran, itu kalian jangan langsung oke aja. Dan pembelinya itu terkesan buru-buru, jadi dia itu pengen prosesnya itu yang cepet-cepet gitu loh. Itu harus kalian waspadai. Ciri-ciri yang kedua, ini terkesan sepele tapi juga penting. Nota bukti lunas dan perlengkapan HP. Kalian juga harus menanyakan nota tersebut. Karena apa? Karena HP kredit itu kan nggak dapat nota pembayaran lunas. Jadi kalian tanyakan aja ya, nggak apa-apa, namanya kita kan pembeli ya. Tanya-tanya seperti itu biar nggak nyesel di belakangnya nanti. Terus kalian tanyakan kelengkapannya, karena ada ya pihak-pihak yang mengkreditkan HP itu menahan beberapa aksesoris HP-nya, kelengkapan HP-nya seperti kotak atau charger sampai HP itu benar-benar lunas. Nah, misal kalau nota itu benar-benar gak ada, mereka alasannya hilang atau apa, itu kan bisa menjadi gambaran kita. Wow, berarti ini HP harus dicek lebih detail lagi gitu loh. Terus ciri-ciri yang ketiga, kartu SIM harus kalian waspadai. Kalian harus cek apakah HP itu udah terpasang kartu SIM atau enggak. Karena banyak ya pihak-pihak yang mengkreditkan HP itu menggunakan keamanan melalui kartu SIM ya. Kalau di Samsung contohnya seperti ini nih ya tampilannya ya, Samsung Finance Plus ya. Jadi kartu itu kalau kalian copot, HP itu akan langsung terkunci ya. Contohnya seperti ini, terkunci dan nggak bisa diapa-apain lagi ya. Karena sistem keamanannya itu memang udah disinkronkan dengan kartu SIM itu ya melalui jaringan. Jadi kalau kalian itu menemukan HP itu udah terpasang SIM, ya kalian coba copot aja, muncul nggak notifikasi seperti ini. Untuk ciri-ciri yang keempat, ada aplikasi kredit bawaan di HP itu. Biasanya HP kredit itu dipasangi aplikasi-aplikasi kredit seperti itu ya. Setahu saya ya kayak aplikasi Akulaku, Kredivo, Home Credit, dan masih banyak yang lainnya ya. Kalau di Samsung ada Samsung Finance Plus ya kayak gitu. Nah, aplikasi itu biasanya juga nggak bisa dihapus, atau bahkan kalau dihapus malah HP itu bisa terkunci. Nah, misal kalian cari di menu di sini nggak ada ya, kalian itu harus carinya secara detail di manajemen aplikasi seperti ini ya. Nah, kalau setiap HP itu biasanya beda-beda ya cara mencarinya. Kalian cari aja di manajemen aplikasi apakah ada aplikasi-aplikasi kredit seperti itu, karena aplikasi kayak gitu memang dipasangkan untuk
membayar kreditannya atau memantau HP itu ya. Atau enggak kalian cari juga aplikasi yang namanya security plugin. Nah, ini dulu banyak juga dipakai untuk kredit-kredit seperti itu ya. Di sini security plugin kalau ada ya, nggak tahu sekarang masih banyak dipakai nggak. Nah, aplikasi itu ditanamkan langsung di HP itu. Fungsinya untuk keamanan HP itu ya, misal HP itu masih kreditan tapi di reset, itu akan terkunci secara otomatis. Kalian cari. Selanjutnya ciri-ciri yang terakhir, HP tidak dalam keadaan di reset. Sebenarnya ini krusial banget ya, harus kalian lakukan. Jadi kalian itu harus mereset HP tersebut di depan penjualnya ya. Walaupun dia udah bilang HP itu udah di reset, tapi kalian harus tetap melakukan reset pabrik lagi di depan penjualnya ya. Karena memang kebanyakan HP yang masih dalam tagihan kredit itu nggak bisa di reset ya. Kalaupun kalian itu reset, biasanya muncul notifikasi. Intinya notifikasi itu mengatakan bahwa HP ini masih dalam kontrak atau kredit. Dan kalian cek apakah masih ada akun Google bawaan atau iCloud kalau di iPhone ya. Karena HP kredit itu biasanya juga udah dibawain akun Google atau iCloud dari sananya ya, khusus untuk memantau HP tersebut. Dan itu nggak bisa dihapus kalau belum lunas. Terus gimana kalau kita membelinya secara online, tidak COD? Jadi kalian ya harus memakai jasa Rekber yang terpercaya. Karena jasa Rekber yang terpercaya itu juga akan menjamin keamanan pembelinya ya. Dan kalau memang penjual itu memang benar-benar punya niat jelek, dia biasanya nggak mau pakai jasa Rekber seperti itu ya, karena takut nanti dia ketahuan. Dan gimana kalau misal kalian itu udah terlanjur dapat HP kreditan dan itu udah terkunci, apakah bisa di root? Ya setahu saya ada yang bilang bisa, tapi ada yang bilang enggak. Tapi ya kalau kalian bawa ke counter atau tukang servis teknisi yang benar-benar, ya dia kebanyakan nggak akan mau memperbaiki HP itu, karena dia tahu status HP itu ilegal dan dia itu nggak mau mengambil resiko, dan itu bisa jadi sebuah tindakan pidana ya, karena HP itu statusnya ilegal dan masih dalam status kredit. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang udah menonton.